Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Ya, kemarin saya dapat di goal ya. Tentu saya open posisi sell karena daily, di time frame daily itu kemarin saya hampir terjebak di area-area sini. Ini yang saya anggap kemarin itu sebagai CP1 buy kan, tapi ternyata hanya manipulasi atau tidak valid ya, bisa dikatakan tidak valid. Karena dilihat dari IB-nya aja seperti ini, sepertinya mungkin ini juga berpengaruh ya, dan mendekati SMR mendekati SMR di sebelah ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Fibonacci itu memiliki 4 SOP ya, jadi 4 SOP itu yang satu IB ya, yang dua harus berada di level 261 423 ya, dan saya kembangkan lagi di SNR ataupun di SND, jadi harus berada di area-area situ. Kita wajib hati-hati. Untuk SOP yang ketiga tentu adanya CP1 ataupun dominant break, dan yang keempat itu adalah menunggu retest lalu kita entry. Nah, itu SOP yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemarin itu saya dapat break itu di area-area sini ya, di area-area situ, karena saya lihat di sini terbentuk yang namanya IB. Nah, IB ini terbilang sangat bagus ya, karena dilihat dari body candle bullish-nya ya, di break sampai shadow-nya ya. Jadi di sini IB-nya itu sangat bagus, bodinya dan shadow-nya yang bawah ini di break dengan body langsung ya. Nah, tentu teman-teman juga harus ketahui ya, ini termasuk bagian dari entry level 7 ya, entry yang level 7 yaitu CP1 entry level 7 ya, atau CP1 EL7. Ini candle CP1 nya ya, sebentar, ini candle CP1 nya, ini IB nya, dan yang break candle bearish ini ya, sekaligus nge-break tanpa ada drama atau tanpa ada istilahnya, biasanya kan ada ya, itu masih segini. Ini umpama candle CP1 nya ya, itu nge-breaknya itu tidak langsung, butuh beberapa candle dari IB nya ini, tapi ini IB langsung break ya, jadi IB langsung break. Ini dinamakan CP1 EL7 atau CP1 entry yang level 7. Biasanya CP1 ini memiliki akurasi yang bagus ya, memiliki akurasi yang bagus, bisa sampai take profit di 261 ya, apalagi ini daily ya, ini di daily kemungkinan bisa sampai level 261 kemungkinan, tapi kita juga harus waspadai dengan adanya retest dari market ya. Jadi ini candle CP1, ini IB ya, IB nya ini tidak selevel dengan candle CP1, tapi di saat candle bearish ini nge-break itu langsung ya, langsung break. Jadi sangat bagus untuk CP1 EL7 ini. Dan saya kemarin entry di area sini ya, setelah candle bearish ini break di daily, maka saya putuskan untuk cari entry yang sell di area sini setelah break ya. Oke, ini penjelasan tentang CP1 EL7 ya. Jadi CP1 EL7 itu seperti ini. Ini candle CP1, ini dominan, dan yang break itu langsung dari candle bearish. Begitu pula juga CP1 EL7 buy ya, tentunya seperti ini ya. Oke, coba kita lihat ya yang CP1 EL7 buy ya. Nah, ini bisa dikatakan CP1 EL7 buy ya, seperti ini. Ini dominan, ini IB, maaf, ini IB ya, candle CP1 nya ini di break langsung ya, di break langsung, IB nge-break langsung dengan satu candle bullish, maka ini dinamakan CP1 EL7 ya, EL7 atau entry level 7.
Biasanya CP1 seperti ini memiliki akurasi yang bagus ya, dan kita lihat market langsung naik sampai puncak ya, sampai level umpama kita ukur dari sini, coba kita lihat, kita ukur pakai Fibo ya. Kita lihat sampai level 261, bahkan sampai di 423 ya, bahkan sampai di level 423. Ini adalah keunggulan dari CP1 EL7 ya. Dan sekarang sudah terbentuk CP1 EL7. Nah, mudah-mudahan market sekarang sampai di take profit 261 minimal ya, minimal di 261. Kemarin itu saya kalau nggak salah itu sampai apa ini ya, saya ambil di 161 di 1883 ya, dari sini saya ambil di sampai 1883. Saya ambil take profit itu di 161 karena saya cuma buka lot 1 ya, open 1 lot itu, jadi saya take profitnya di 161 saja. Biasanya itu saya buka 2 lot atau open 2 lot, jadi umpama 0,10 itu saya pecah jadi 2, jadi 0,05 sama 0,05, dan yang satu saya taruh take profitnya itu di 261. Tapi kemarin itu karena keburu news, jadi saya langsung open posisi itu 1 lot, saya besarin kayak di 0,10 di area-area sini. Nah, jadi penjelasan kali ini tentang CP1 EL7, dan juga kita akan analisa market untuk besok. Nah, sekalian kita analisa market untuk besok. Itu kemungkinan yang menurut saya itu berpotensi sampai di level 261 ya. Sampai di level 261, tapi mungkin juga butuh waktu ya, karena di hari Senin itu biasanya market itu tidak terlalu impulsif ya. Hari Senin, hari Selasa itu biasanya kurang impulsif. Jadi kemungkinan market akan sampai di level 261 ini. Kenapa saya bilang sampai itu? Karena alasan saya tadi ya, di sini terbentuk yang namanya CP1 EL7 ya, biasanya memiliki akurasi yang bagus. Nah, setelah itu ya, untuk analisa besok kita coba ganti time frame di H4. Di H4 sendiri ya, di sini juga terbentuk CP1 sell ya, bertepatan dengan CP1 sell di daily. Ini menambah keyakinan saya kemarin waktu entry di area sini ya, jadi menambah keyakinan saya itu entry di area situ. Sebenarnya saya itu kemarin menunggu di area sini untuk open posisi buy di area ini, di base ini ya. Saya menunggu di area itu, saya kasih tanda seperti ini. Karena apa? Saya menunggu di situ sebentar, karena di daily itu ya, seperti yang sudah saya bilang kemarin itu, ini saya kira adalah CP1, ternyata hanya manipulasi ya, hanya manipulasi. Dan IB-nya juga terbilang kurang bagus ya. IB-nya itu kalau bagus itu seperti ini. Ini termasuk IB yang sangat bagus ya, IB yang sangat bagus, karena engulfing-nya itu, break-nya itu ya, shadow-nya ini di break sama body, beda sama IB ini. Tapi ini termasuk valid ya. Kemarin saya juga dapat sell-nya ini CP1 ya, itu saya kemarin dapat sell-nya, tapi take profit di 161 ini candle CP1 ya. Saya ukur sampai sini yang break. Nah, di sini kemarin saya dapat di level 161 ya. Ini termasuk CP1 sell, IB-nya dibilang kurang bagus, tapi juga bearish-nya ini lebih panjang dari body ini. Itu ada separuh bagian ya, itu saya anggap lebih bagus. Dan yang kemarin ternyata ini kan IB-nya itu kurang bagus menurut saya, dan ada alasan lain juga ya, sudah mendekati SNR, juga sudah di level mendekati 261 Fibo ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ini. Jadi kemarin saya open posisi di area ini
Nah, kemarin itu saya tunggu di area sini tapi ternyata nge-break ya. Saya tunggu di area sini ternyata break ya. Maka saya putuskan untuk gagal karena sudah di break, swingnya saja sudah di break dan membentuk CP1 sell. Maka saya cari open posisi sell di area sini ya. Setelah saya ukur pakai Fibo, dan di sini juga bertepatan dengan Fibo daily ya, CP1 daily sangat bertepatan ya, termasuk ini bertepatan sekali. Jadi saya langsung ganti time frame di H1 ya. Waktu market berjalan di sini, waktu break ini saya langsung ganti time frame ya. Saya pantau untuk melihat reaksi dari konfirmasi CP1 di daily ataupun di H4 tadi ya. Saya sebenarnya menunggu SOP Fibo Musang, SOP yang keempat yaitu retest entry. Nah, setelah itu saya marking kemarin setelah saya pindah di time frame H1, saya marking di area sini. Saya marking di area sini. Tapi di M30 ya, sebentar. Saya cek di H1, di sini tidak ada setup ya. Ini saya urutkan, saya analisa kemarin. Di sini tidak ada setup buy ya. Tidak ada setup buy. Market dari sini itu tidak ada setup buy. Market dari sini. Ini belum terjadi, katakan ini belum terjadi. Jadi belum ada setup buy di sini. Ya. Lalu saya coba ganti time frame lagi di M30. Di M30 sendiri itu tidak ada setup buy. Di waktu market sampai sini itu tidak ada setup buy ya. Ini mau membuat IB gagal, dia turun dan coba kita besarkan. Nah, setelah itu membuat setup buy. Nah, di sini ada yang namanya dominan big buy ya, tapi saya tidak open posisi buy. Kenapa? Karena data besarnya tadi saya mendapati konfirmasi untuk sell, yaitu CP1 sell di H4 dan di daily-nya ya. Nah, setelah saya melihat ini saya tidak open posisi buy ya, saya ukur saja. Ini yang candle yang break dan ini terbilang new low-nya ini kurang bagus. Nah, tapi di sini sudah take profit di 161 ya, anggap saja belum rezeki, tapi saya punya analisa di pertama tadi bahwa market akan turun dan didukung oleh analisa di video sebelumnya itu hari apa itu, saya analisa market gold itu jika kita lihat di fundamentalnya itu berakhir dengan penurunan. Nah, setelah kita lihat market itu kemarin itu sudah sampai area sini, lalu saya cek lagi market sudah sampai di area sini. Maka dari itu saya marking ya, base-nya di M30. Di sini saya marking dari shadow ke shadow ya, karena candlenya sangat bagus ya, masuk sangat bagus itu. Ini IB engulfing-nya itu, break-nya itu sangat bagus. Saya marking di shadow-nya dan ini juga saya marking ya. Kemarin itu ini saya marking saya share di komunitas kemarin, tapi sekarang sudah terhapus oleh pihak YouTube ya, karena punya dikasih batasan yaitu 24 jam akan terhapus otomatis oleh pihak YouTube ya. Nah, itu kemarin saya marking ini, tapi saya marking di sini itu bodinya ya, bodinya ini sebenarnya engulfing yang sangat bagus. Jika teman-teman melihat ya, engulfing ini sangat bagus, body ngebreaknya itu sangat bagus ya. Yang menguasai candle per candle itu biasanya paham ya, candle bullish engulfing yang sempurna, bearish engulfing yang sempurna, yang kurang sempurna itu biasanya paham. Nah, market itu kemarin sudah sampai sini ya. Saya marking, saya tandai di M30 ini. Saya share di komunitas itu ya, komunitas bukan grup, komunitas channel ini adalah area tunggu kita ya, untuk open posisi sell. Jadi setelah itu saya ganti time frame di M15. Setelah saya tandai SND-nya di M30, nah di sini market sudah menyentuh, sudah mengambil ini CP1 sell ya, sudah mengambil CP1 sell. Ini candle CP1-nya, ini IB-nya ya, dan kita ukur pakai Fibo. Saya ukur waktu itu pakai Fibo.
market itu sudah sampai di 261. Itu waktu saya cek lagi itu market sudah berada di area sini. Saya sempat bingung juga di 261 ya. Kita tahu SOP musang seperti apa di level-level itu, kita wajib berhati-hati. Misal seperti ini yang sudah kita tadi tandai ya, ini dominan big buy ya. Nah di sini kita sampai di level 261 ya, dia sudah melakukan penurunan. Nah kemarin itu sudah sampai di sini, dan tadi kita lihat di level sudah sampai di level 261. Lalu saya tunggu lagi, market berjalan naik, lalu turun membuat setup lagi. Nah, di sini market membuat setup lagi CB1 sell ya, CB1 sell. Di sini IB-nya ya, ini IB-nya di break 2 candle ya, tapi terbilang kurang bagus nge-breaknya ya. Nah setelah ada setup CB1 sell, maka saya open posisi itu di area ini. Setelah break ya, itu saya open posisi di retestnya ini, candle merah ini retest naik, saya open posisi sell di area sini, dan saya pasang SL-nya itu di sini. Otomatis terkena SL. Waktu pertama itu saya terkena SL, dan saya analisa ulang lagi, kenapa kok kena SL. Ternyata di area-area tunggu ini ya, area-area tunggu ini masih bisa diambil oleh market. Setelah mengambil SL di sini ya, market membuat IB sell. Nah setelah itu market sampai sini ya, market sampai sini. Setelah membuat IB sell dan membuat candle bearish lagi, maka saya putuskan untuk open posisi sell di sini, karena di sini tidak ada setup buy ya. Di sini tidak ada setup buy, tapi di sini ada IB ya, dan di sini tadi ada setup CB1, setup CB1 sell ya, ada 3 di sini. Dan ini demand pertama M30 baru disentuh 1 kali ya, ternyata sekarang mengambil IB-nya di M15 ini, mengambil IB-nya di M15 ini. Sebenarnya kalau kita marking yang ini ya, yang ini IB-nya itu mulai dari shadow-nya sampai shadow bawah sampai atas IB ini, market itu ternyata juga direspon dari ini. Sebentar biar jelas ya, ini shadow paling bawah IB. Nah market respon tepat sekali ya, tepat sekali, dan membuat IB. Nah dari situlah saya memiliki kesimpulan bahwa market akan turun, juga didukung dengan fundamental yang sudah saya analisa di video-video sebelumnya itu kemarin ya. Jadi saya open posisi sell itu di area-area setelah break candle ini ya, saya yakin market akan turun. Saya open posisi sell di area-area situ, dan alhamdulillah ya, market sesuai dengan analisa saya. Dan saya waktu itu saya pasang fibo musangnya itu dari sini ya, dari sini kalau nggak salah. Karena ini sudah break, saya ukur yang ini dulu ya. Nah ini karena sudah di level 261, dan market itu kemarin itu sudah sampai sini ngebreak 423, maka fibo musang ini saya turunkan ya, saya turunkan sampai di shadow paling bawah ini. Nah, saya turunkan, setelah itu saya take profit di level 423 ini. Di level 423 saya kasih spread ya, itu di 883 ya, di 1883 saya take profit di situ ya. Dan market masih melanjutkan penurunannya ya, masih berapa fit lumayan, tapi saya syukuri sudah dapat berapa fit itu kemarin, sudah lumayan ya. Jadi analisa saya open posisi sell itu seperti itu kemarin. Jadi di waktu market itu membuat ini seperti CB1 buy ya, saya tunggu di sini, ternyata malah break menjadi setup sell, yaitu CB1 EL7 sell ya, CB1 EL7 sell. Seperti inilah CB1 EL7 atau CB1 entry level 7. Jadi IB-nya ini break candle dengan impulsif ya, break candle dengan impulsif. Jadi break IB ini dengan impulsif, satu candle ya, satu candlenya IB ini dinamakan
CB1 EL7 atau Enrian level 7. Dan untuk besok ya, untuk hari Senin sampai hari Selasa ya, kemungkinan itu market sampai di area 261 ya. Tapi di sini juga kita lihat ini ada rally, bis rally ya, dan ini juga masih fresh. Kita juga wajib hati-hati karena juga sudah di level 161 ya. Di sini ada rally, base rally ya, ada demand di area sini, kita wajib hati-hati jika kita open posisi sell. Jadi saya sarankan untuk besok itu ya, saya sarankan itu analisa lagi di time frame kecilnya. Tapi kita punya data ya, market akan sampai di level 261. Kita analisa di time frame H4 nya di H4 di sini saya tandai dulu ya dengan garis horizontal market sampai sini. Nah, di sini belum ada demand atau SND-nya, tidak ada ya. Dan yang ada itu ini, makanya saya tandai SND-nya, termasuk juga SNR itu ya. Setelah saya tandai, maka saya ganti time frame di H1 ya. Kita lihat di time frame H1. Setelah kita tandai SND-nya di H4 tadi, kita ganti time frame H1. Nah, di H1 sendiri di sini juga ada yang namanya rally base rally ya, rally base rally. Ini juga berpotensi memantulkan harga karena ini masih fresh ya. Tapi kita lihat juga ini tadi juga market sampai situ, market sampai sini, ini juga fresh, terbilang fresh ya. Bisa saja market itu ngambil sampai situ ini lalu melakukan retest ke atas ya, melakukan retest ke atas. Maka kita harus terus pantau ini SND, tapi saya lebih berpatokan yang kuat itu adalah SND dari H4 ini ya. Jadi market jika memantulkan harga naik lebih jauh itu harus di area-area sini, dan di area-area ini ya mungkin sampai level 161 misal, lalu dia turun seperti itu ya. Setelah saya tandai seperti ini ya, setelah kita tandai SND seperti ini, kita lihat SNR nya untuk US seperti biasa ya. Untuk US, maka di sini kita hitung dari sini dulu ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7, 8. Ini SNR US jam-jam malam, karena saya suka trade itu di jam-jam malam, biasanya sangat impulsif, dan ini juga terbukti memantulkan harga, biasanya juga mengikuti historinya ya. Dan untuk SNR ini coba kita cek ya, kita hitung juga seperti tadi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gimana? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini termasuk jam-jam US malam ya, jam-jam Amerika malam. Ini berarti SNR juga yang kuat untuk menahan harga ya, termasuk SNR kuat. Tapi jika ada news biasanya juga akan diterobos. Tapi sepertinya untuk hari-hari besok itu di jam-jam di hari Senin, Selasa ya, itu market masih sideways ya, atau gimana itu, masih sideways, maksudnya itu tidak impulsif ya. Nah, setelah kita marking seperti ini, kita lihat SNR nya, kita coba ganti time frame lagi, kita ganti time frame lagi di M30, kita lihat ya SND nya. Nah, disitulah kita kasih tanda ya. Nah, SND nya ini di M30 ini bisa ditaruh sampai shadownya ya, bisa ditaruh sampai shadownya itu, ini bisa sampai sini ya. Nah, jadi ini adalah ya rectangle, area tunggu kita ya, area tunggu kita. Jadi ini SND nya ya, saya ambil sampai shadow sini, itu area tunggu kita. Jadi kita tidak boleh langsung open posisi buy setelah market menyentuh ini ya, biarkan market berjalan dulu ya. Dan ini area tunggu yang kedua ya, area tunggu yang kedua. Jika market di sini masuk ya, lalu kita ganti time frame di M15 ya, kita ganti time frame di M15, kita ganti time frame M15 bentar. Nah, ini
Jadi area tunggu kita itu ada di sini. Jika ini ada konfirmasi buy, kita bisa open posisi buy di M15 ini ya. Kita bisa open posisi buy di M15 ini. Tapi jika tidak ada konfirmasi buy seperti CB1 atau dominan break, kita tidak boleh open posisi market malah turun. Nah, ini kita tunggu lagi di sini. Jika di sini terbentuk setup CB1 atau dominan buy, ya kita open posisi di sini. Tapi jika tidak terbentuk, kita tidak open. Ya, seperti itu. Jadi kita harus disiplin. Jika tidak disiplin, maka ya akan gagal. Disiplin itu sangat penting. Nah, umpama market itu di sini tidak membuat setup tapi malah turun. Nah, maka kita ganti time frame lagi di H4 ya. Kita cari SND-nya lagi. Nah, cari SND-nya lagi. Misal seperti ini. Ya seperti tadi. SND ya. SND kalau bisa itu, kalau saya itu ya yang engulfing itu. Ini termasuk engulfing ya. Biasanya sangat bagus untuk menentukan harga itu agak jauh ya. Ini kalau saya itu ini ya, ini sama ini bagus. Setelah kita marking H4-nya, tentu kita balik ke time frame H1 untuk cari SNR-nya ya. Jadi H4 kita marking SND ini. Setelah ini tidak terbentuk setup buy, maka kita tunggu di H4 ya. Kita cari H4 itu SND-nya, kita marking ya. Jadi H4 marking SND. Setelah kita marking SND, kita ganti time frame di H1 SNR ya, SNR. Setelah H1 SNR, setelah kita temukan ya, cara menemukannya ya seperti tadi, kita hitung satu candle. Saya berpatokan di jam-jam malam, seperti jam 7, jam 8 malam itu jam US ya, itu SNR-nya. Nah, setelah kita marking ini, lalu kita temukan ini, lalu kita ganti di M30. Di M30 kita marking SND-nya, area tunggu kita, SND area tunggu. Setelah area tunggu kita marking, kita ganti time frame M15 ya, M15. Tunggu terbentuknya setup CB1 atau dominan break. Jika terbentuk, kita bisa langsung open posisi buy ya. Jika terbentuk, kita bisa open posisi buy. Jadi di M15 ini risikonya tidak terlalu besar seperti di H1 ataupun di H4. Tapi jika teman-teman ingin tunggu retest, itu akan jauh lebih bagus supaya saldonya aman ya. Jadi tunggu retest sedikit juga boleh, karena itu memenuhi SOP Fibonacci ya, SOP yang keempat, retest entry. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami video kali ini. Jika belum paham, bisa tanya di kolom komentar ya. Mungkin besok juga saya akan share di komunitas channel YouTube ini ya. Jika ada analisa terbaru atau pergerakan market terbaru, biasanya saya share di komunitas YouTube ini. Jadi bukan grup ya. Mudah-mudahan teman bisa memahami. Jika ada yang belum subscribe, bisa membantu untuk subscribe supaya saya lebih semangat untuk memberikan edukasi tentang trading analisa di forex, terutama di gold ya. Oke, dari trading analisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.